Hidup sehat merupakan dambaan setiap orang. Namun tidak dapat dipungkiri jika penyakit juga dapat menyerang siapa saja. Menurut Ketut Gede Suatmeyase SHMAG atau yang lebih akrab dipanggil Guru Mangkuhipno, ada dua sumber penyakit manusia. Penyakit yang bersumber dari internal dan penyakit yang bersumber dari eksternal. Faktor penyakit yang bersumber dari internal disebabkan oleh tiga hal. Pertama, kegagalan seseorang dalam mengolah pikirannya. Kedua, kegagalan seseorang mengolah perasaannya. Dan kegagalan seseorang dalam mengolah tindakannya. Jika seseorang gagal mengolah ketiganya, maka akan terjadi disharmonisasi body, mind, and soul. Secara metafisika, orang yang gagal mengolah pikirannya rentan menimbulkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan paru-paru. Sementara orang yang gagal mengolah perasaannya rentan menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan sikap dan sifat. Orang yang gagal mengolah tindakannya rentan menimbulkan penyakit bagian kulit, tulang, dan saraf. Pemilik Brahma Kunta Center yang beralamat di perumahan Gunung Sari Indah ini menambahkan, 75% penyakit yang mendera manusia saat ini berasal dari kegagalan seseorang mengolah pikirannya. Ketika tubuh gagal dalam mengolah pikiran, akan menimbulkan dampak negatif terhadap tubuh yang disebut dengan efek nocebo. Efek nocebo adalah kegagalan mengolah pikiran sehingga menimbulkan penilaian-penilaian negatif yang menyebabkan abrasion pada tubuh. Ya, Om Swastiastu. Jadi sebenarnya sumber penyakit itu ada dua. Yang pertama sumber penyakit yang berasal dari faktor internal. Dan yang kedua faktor penyakit yang berasal dari luar atau eksternal. Nah, kalau faktor penyakit yang berasal dari internal itu ada tiga. Yang pertama adalah kegagalan seseorang mengolah pikirannya. Yang kedua adalah kegagalan seseorang mengolah perasaannya. Kegagalan seseorang mengolah tindakannya. Jadi ada tiga. Gagal mengolah pikiran, gagal mengolah perasaan, dan gagal mengolah tindakan. Nah, dari ketiga ini secara internal ini mengakibatkan seseorang akan mengalami disharmoni body, mind, and soul namanya. Jadi disharmoni body, mind, and soul itu adalah ketika seseorang gagal mengendalikan pikirannya dengan baik atau mengolah pikirannya dengan baik, maka secara metafisika itu rentan sekali akan terancam oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ tubuh. Seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan lain-lainnya. Ke organ tubuh dia. Tetapi kalau seseorang gagal mengendalikan perasaannya atau mengolah perasaannya dengan baik, maka dia rentan kena penyakit yang berhubungan dengan sikap dan sifat. Jadi tiba-tiba sikapnya berubah, tiba-tiba sifatnya berubah. Lalu yang ketiga, ketika seseorang gagal mengolah tindakannya atau gerakannya dengan baik, maka cenderung dia terancam oleh penyakit yang berhubungan dengan bagian kulit dan bagian tulang atau bagian saraf. Misalnya jatuh, itu karena kurang kontrol gerakan, gitu, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pikiran, jadi secara garis besar penyakit-penyakit di abad ini itu sangat berhubungan dengan pikiran. Hampir 75% dari hasil penelitian penyakit-penyakit yang terjadi yang dialami oleh manusia ke depan cenderung berasal dari kegagalan seseorang ketika mengolah pikirannya. Jadi seperti itu. Iya, kalau seseorang gagal mengolah pikirannya, misalnya begini. Ada satu kejadian yang sesungguhnya kejadian itu kalau dilihat secara sederhana itu merupakan sesuatu yang membuat seseorang mengalami tekanan. Misalnya ketika dia keluar lalu dia terjatuh di jalanan. Kalau kita melihat peristiwa jatuhnya secara sederhana, itu bisa menjadi tekanan. Apalagi ketika jatuh, misalnya dia membawa mobil, membawa motor, mengalami kerusakan. Apalagi motornya motor pinjam gitu misalnya, itu kan jadi tekanan. Nah, ketika ini dibiarkan, pikiran seperti dibiarkan tanpa mendalami lebih keras, lebih dalam lagi, maka yang ada di pikiran kita adalah ketertekanan. Nah, akibat dari rusaknya motor ketika jatuh, atau rusaknya mobil ketika kita mengalami kecelakaan, itu cenderung akan memberi tekanan berat kepada pikiran kita.
Dan ketika kita berpikir secara berat, tidak menemukan jalan keluar, maka yang terjadi dalam pikiran kita itu mempengaruhi tubuh kita, yang disebut dengan efek nasibu. Efek nasibu adalah ketika kita mengolah pikiran lalu gagal, yang muncul justru penilaian-penilaian negatif. Nah, karena penilaian negatif ini tentu akan membuat tubuh kita mengalami apa yang disebut dengan abreaction. Abreaksi ini adalah peristiwa-peristiwa neurotik yang membuat seseorang itu mengalami tekanan, getaran, kemudian sakit di kepala, di bagian leher, dan lain sebagainya. Dan kalau ini dibiarkan, ini cenderung akan membuat mah kita menjadi bermasalah. Jadi dia larinya ke lambung. Nah, karena larinya ke lambung, lama-lama jadi GERD, jadi anxiety, jadi kecemasan yang berkepanjangan. Inilah penyakit-penyakit yang dewasa ini menggejala di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bali. Pasien saya dari luar, dari Eropa, Amerika, itu juga mengalami hal yang sama. Nah, berikutnya, jadi ketika seseorang mengalami kegagalan ketika dia mengolah pikirannya, itu karena mengalami ketekanan, kecemasan, dan lain sebagainya, seharusnya yang dilakukan adalah kita harus melihat sebuah peristiwa itu secara menyeluruh, atau lebih filosofis, atau lebih mendalam lagi. Dalam sastra kita, dalam sastra Yoni Tua kita dikatakan bahwa setiap peristiwa yang ada di dunia ini adalah guru suci yang Tuhan kirimkan untuk seseorang. Seharusnya ketika seseorang jatuh misalnya, jangan dilihat peristiwa jatuhnya, tapi lihatlah itu sebagai pembelajaran yang membuat kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada ketika di jalanan. Nah, ketika kita menyadari bahwa itu guru suci yang datang, yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih bijaksana, maka guru yakin apapun yang menekan itu akan menjadi hilang. Jadi seperti itu. Ketua Ikatan Cendekiawan Metafisika Bali ini juga memaparkan tips untuk mengolah pikiran agar tidak menjadi sumber penyakit sangat mudah. Ada 3 cara dalam mengolah pikiran dengan baik, yaitu wirase, wirame, dan wirage. Jika ketiganya diolah dengan seimbang, akan menghasilkan sesuatu yang bersifat placebo, sehingga menimbulkan efek positif terhadap pikiran manusia. Ketika berhasil mengolah wirase, wirame, dan wirage, maka yang muncul adalah kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Karena konsep kesembuhan, apapun penyakitnya akan menjadi netral jika manusia memiliki ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman dalam hidupnya untuk membangkitkan imunitas. Jadi tip untuk mengolah pikiran sebenarnya sangat sederhana. Di dalam sastra kita sering disebutkan ada 3 cara mengolah pikiran yang baik. Yang dimaksud mengolah pikiran yang baik adalah pikiran itu diolah secara menyeluruh. Apa yang disebut oleh leluhur kita disebut dengan wirase, wirame, dan wirage. Ketika wirase, wirame, wirage ini diolah dengan baik, dengan keharmonisan yang tepat, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang bersifat placebo atau efek positif bagi pikiran kita. Nah, ketika kita mengolah wirase, misalnya kita mengolah perasaan kita dengan baik, yang muncul adalah kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Begitu juga ketika kita mengolah wirage, tubuh kita dengan baik, dengan indah, yang muncullah kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Begitu juga ketika kita mengolah pikiran dengan baik, yang muncul adalah ketenangan, kenyamanan, ketenangan. Karena konsep sebuah penyembuhan itu, apapun penyakitnya, itu akan menjadi netral kalau manusia itu memiliki 3 unsur ini. Ada kesenangan di pikirannya, ada ketenangan di hatinya, ada kenyamanan di tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan kultivasi imunitas. Imunitas yang dibangkitkan dari dalam. Ketika seseorang memiliki imunitas yang kuat dari dalam, guru rasa tidak ada satupun penyakit yang mampu memberi pengaruh buruk kepada kehidupannya. Jadi seperti itu. Jadi ada tip yang paling indah, yang paling mudah adalah bagaimana cara mengolah pikiran dengan baik. Wirase, wirame, wirage harus dinetralkan, ditata, dikelola dengan baik, sehingga memunculkan apa yang dimaksud dengan Satyam, Siwam, Sundaram. 3 langkah mudah menyelamatkan diri, baik pikiran, perasaan, dan tubuh, yaitu berpikir yang lebih benar, berpikir yang lebih bijak, berpikir yang lebih indah. Jadi ketika seseorang berpikir lebih benar,
lebih bijak dan lebih indah, maka dia akan selalu baik-baik saja kapanpun dan dimanapun. Jadi seperti itu.